Baik, kita mulai, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita belajar tahsin Quran. Salawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya, mengikuti syariatnya hingga yaumil kiamat. Sebelumnya saya mohon maaf libur panjang karena ada urusan yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa hadir kembali. Kita lanjutkan untuk kegiatan tahsin kita. Sebelumnya saya mohon maaf, harusnya bukunya sudah ada pekan ini ya. Harusnya sudah ada pekan ini. Qadarullah saya pekan kemarin sudah beli, cuman kosong stoknya di toko yang satu. Hari ini sudah beli, cuman kayaknya nyampinya besok karena belinya online. Jadi insyaallah teman-teman yang sudah daftar pesan bukunya, insyaallah pekan besok sudah ada insyaallah. Dan semoga itu tidak menjadi menghalangi kita untuk tetap semangat untuk mempelajari ilmu tajwid. Kita sambung untuk pembahasan pada kesempatan sore hari ini ya. Masih berkenaan dengan tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Sebelum saya masuk, saya mau review sedikit. Ada berapa Bapak sekalian tempat keluar huruf? Ada berapa? Yang pertama apa? Al-jawf atau rongga mulut. Yang kedua al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah ya. Yang keempat asyafatain atau dua bibir. Yang kelima al-khaysum, rongga hidung. Kita sudah bahas huruf per huruf. Yang masih belum selesai itu adalah huruf yang keluarnya dari lisan atau lidah. Kemarin catatan terakhir ada yang ingat sampai huruf apa kemarin? Kaf. Udah lewat kaf. Ya, sya, ja ya. Ya, sya, ja. Atau sudah sampai ro? Sudah sampai ro ya. Baik. Ini semuanya masih pengenalan. Karena nanti detailnya huruf itu ada di babnya masing-masing. Ada huruf yang satu bab cuma ngebahas satu huruf. Ada satu bab yang ngebahas cuma dua huruf. Jadi ini cuma pengenalan aja. Dan nanti ada sesi praktek. Jadi harapannya semuanya merasakan dicek bacaan hurufnya satu persatu, pengucapannya, pengejaannya. Nah ini kita masih pada tahapan pengenalan tempat keluar, kemudian karakternya seperti apa, dan seterusnya. Nanti detailnya ada di babnya masing-masing. Baik, kita masuk kepada kemarin saya review tentang lam, nun, dan ro ya. Lam, nun, dan ro. Kalau untuk lam itu sepertinya nggak terlalu sulit karena di kita padanannya sangat mudah. Ya, di kita itu lam itu sama dengan L ya. L. Kalau nun sama dengan N ya. Kalau ro sama dengan R ya. Nah ini kemudahannya, jadi nggak usah berpikir bagaimana, ini mudahnya. Tetapi kalau bicara tempat, kalau lam itu menggerakkan semua lidah ya, dan bertemu dengan ujung langit-langit mulut. Kalau lam itu lidahnya agak ke depan, la. Kalau nun agak mundur di belakang sedikit, nah. Kalau ro, dia lidahnya itu punggung lidah ya. Punggung lidah itu
dimasukkan ro, ada getaran ro ya. Jangan terlalu banyak Pak, ro gitu. Ro, ri, ru itu dia ada bab sendiri. Ro ngebahas tebal dan tipis. Ro itu tebal kalau fathah, kalau dhammah, kalau mati itu dia menjadi tebal kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Kalau kasroh dia tipis, kalau dia mati menjadi tipis kalau sebelumnya kasroh, dan seterusnya. Itu ada babnya sendiri. Kita masuk kepada huruf-huruf yang ini mulai sedikit susah ya, mulai sedikit susah, atau mungkin buat sebagian orang itu susah ya. Ini adalah huruf ta ya, da, to ya, ta, da, to ya. Kalau ta di kita t ya, ta. Kalau da di kita d. Nah kalau to di kita apa Pak? th biasanya ya, th ya. Cuman enggak taho jadinya, enggak. Oh, saya sebutkan untuk tempat keluarnya dulu. Kalau untuk ta, ya, oh 3 huruf ini keluarnya sama. 3 huruf ini, tiga-tiganya ini keluar hurufnya sama. Ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas. Ta, da, to. Ikuti Pak. Ta, ti, tu, bat. Ta sifat yang khasnya itu alhamsu, nanti ada di sifat huruf. Jadi enggak ta tapi ta, ta, bat. Ada pengucapan yang diiringi dengan keluarnya nafas, namanya alhams. Ya. Kalau da sama Pak, ikuti Pak. Da, di, du, bad. Da itu sifat yang melekat padanya itu adalah qalqalah. Ya. Jadi da, di, du, bad. Jangan bad. Sering ketukar sama do. Ya. Do tidak qalqalah disebut dibaca qalqalah. Kalau da qalqalah tapi tidak diqalqalahkan, ketukar. Ya, masih mudah nih. Ta, da, tapi to, ya. To itu agak sulit nih. Kalau nggak diperiksa satu-satu, to itu biasanya salah. Saya sendiri merasa kalau setor bacaan to masih kadang dikoreksi juga seingat saya. Ya, karena memang dia itu ada sifat yang khasnya, diantara sifatnya itu isti'la. Jadi lidahnya itu terangkat ketika kita menyebutkan hurufnya. To ya. Ya gampangnya to, ya. Tapi enggak to. To, dan dia mulut kita itu membentuk ruangan. Ada udara yang berputar di dalam mulut. Ya. Ikuti Pak. To, ti, u, bato. Atto. Jadi kalau nyebutin huruf dalam posisi sukun, posisi mati, ada ya ab, at, ad, atto. Dan qalqalah yang pernah saya pelajari dari guru saya, ketika qalqalah hurufnya kembali sebagaimana huruf tersebut disebutkan. Jadi misalkan ba, ab, ba. Jadi bukan ab, bukan be, ab. Misalkan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ya, jadi ba lagi, tapi kadarnya nggak seperti nyebutkan utuh. Kan ada yang tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tapi ini tidak baku, karena saya tanyakan sama yang pernah saya cerita, imam di Al-Azhar ya, imam besarnya, dia sendiri nggak bisa jawab. Yang betul Ustadz, abbe atau ebba? Oh itu dia bilang saya nggak bisa, saya nggak tahu. Cuman yang saya pelajari seperti itu dari guru tahsin saya waktu belajar di Pondok Bambu. Untuk to, gampangnya THO ya, to. Tapi to juga diantara sifat yang melekat pada dirinya adalah qalqalah juga. Qalqalah, dan ada sifat-sifat lainnya, diantaranya menyebutkannya itu tebal, dan ada isti'la, lidahnya terangkat, yang gak usah dibayangin dulu bagaimana, nanti ada sendiri ya.
Kurang lebih seperti itu Pak. Dan ini kenapa kita suka ketuker? Ya, kenapa kita nyebutin ta, to, ketuker? Apalagi kalau kasroh harokatnya. Minatin, ya kan? Tin, watini, wazaitun. Ya, kemarin saya waktu di Bandung dengar imamnya ini huruf yang mirip ya, antara ini dengan ini ya. Ini kan sama tempat keluarnya Pak ya. Jadi imamnya bacanya bagus, cuman ketuker. Ti ya harusnya kaf jadinya kof. Sama ta dan to. Ya, itu kalau nggak detail, kalau kita nggak teliti, itu ketuker. Di antara faktor yang bikin ketuker karena apa? Ternyata tempat keluarnya sama dari ujung lidah yang nempel dengan gigi seri atas. Ya, coba rasakan Pak, gitu. Rasain ya. Ini yang membedakan ketika seseorang belajar dengan nggak belajar. Dia tahu kaidah dasarnya. Kita lanjut kepada berikutnya. Ini juga sama, hurufnya 3, tempat keluarnya sama, tapi bunyinya beda. Yaitu vo, za, dan ta. Ya. Ini dan ini. Ya. Kalau kita ini jangan salah ya, misalkan seringkali nulisnya gini ya. Kalau di kita bukan, lebih tepatnya ini. Ya. Kalau ini baru. Nah ini, cuman menyebutkannya nggak ansih seperti itu. Zo, za, ta. Nah, ini sulit kalau kita nggak detail mempelajarinya. Dan ternyata sering ketuker saat membacanya, ya kan? Misalkan mina zulumat wadzariyati dzarwa, atau misalkan huruf ta ya. Apa ayat yang ada ta-nya Pak? Juz 30 Pak. Apa? Ayo Pak Tatang, cari huruf di juz 30 yang ada sa-nya. Inna a'tainakal kautsar. Ro-nya tebal. Ta. Ternyata posisinya kalau tadi yang ini lidahnya nempel sama gigi seri, kalau yang ini keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi apa ya? Jangan pelit saat baca Quran lidahnya nggak mau dikeluarin. Apalagi ternyata kita memang dialeknya susah. Makanya saya dulu pernah, mohon maaf, dalam bahasa saya mungkin ngenyek atau ngeledek guru saya. Kan beliau ngajarin 3M ya, fathah, domah, kasroh, mangap, memble, monyong. Kalau kita kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya bilang, Ustadz, Syekh Mosher Rosid nggak begitu-gitu Ustadz. Jangan disamain, kita nih orang Indonesia, dialeknya nggak sama. Maka ketika fase belajar, dia mesti dipaksa di kadar maksimal, sehingga ketika dia tilawah, dia sudah terbiasa. Gitu. Jadi nggak sering kita baca itu harokat pengucapan hurufnya nggak sempurna, karena kita nggak memaksakan itu saat latihan. Mungkin kalau di bidang lain ya, kalau misalkan olahraga ya, bulu tangkis misalkan, itu kan kalau latihan servis aja Pak ya, sampai pegel gitu. Saya pernah lihat anak latihan bulu tangkis itu bukan pakai raket bulu tangkis Pak latihannya, pakai raket tenis. Anak SD pakai raket tenis, dia tuh pakai takaran yang maksimal supaya dapat feel-nya. Begitu juga dengan kita latihan. Maka di sini kita mesti memaksakan diri. Inilah diantara penyebabnya kok suka ketukar antara zo dengan za dengan ta. Yang lebih sering ini nih, zo dengan za, ya kan, mirip-mirip bunyinya. Apalagi kalau harokatnya kasroh. Kalau dia nggak ngerti sifat hurufnya,
Ketika kasroh antara zi dengan zi itu lain. Kalau dia nggak ngerti sifat hurufnya, maka bunyinya nggak akan beda. Nah, ini yang membedakan. Sekali lagi, ketika kita mempelajari satu hal secara mendetail, kita akan tahu kaidahnya. Itulah manfaatnya belajar. Kita balik kepada pembahasan inti dulu. Kesimpulannya, kalau yang ini dia posisinya nempel sama gigi serinya, ya, ta, da, to. Kalau ini dia keluar sedikit, za, zo, apalagi ta. Ya, jadi jangan pelit-pelit untuk ngeluarin lidahnya. Nggak usah malu-malu. Justru harus seperti itu. Kaidah ilmu tajwid. Kemarin waktu Senin kita ternyata baru belajar separuh dari tahsin ya Pak ya. Jadi tartil itu kita baru separuhnya. Kita baru mempelajari masalah tahsinnya doang, tajwidnya. Separuhnya lagi belum. Baik, berikutnya 3 lagi. Dan ini yang satu lumayan susah. Kalau yang duanya nggak terlalu ya. Jadi kalau ini ujungnya lidahnya keluar, kalau ini nempel di gigi seri. Kalau yang ini ujung lidah hampir bertemu dengan gigi seri bawah, itu istilahnya namanya istifal atau lidahnya turun. Lidahnya ngikutin geraham. Hurufnya ada 3. Ya. Kalau di kita gampangnya gini apa ya? Kalau ini S biasa. Kalau ini biasa. Za. Ya, za. Cuman posisinya adalah lidahnya itu keluar dari lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Jadi lidahnya ikut ke bawah. Za. Coba ikuti Pak. So. Dirasakan lidahnya ikut ke bawah. So. Si. Su. Sa. Si. Su. Za. Zi. Zu. Nah, biasakan mulai merasa-rasa ya tentang ketika mengucapkan satu huruf dia ada di mana posisi lidahnya, karena lidah yang dominan ya, sehingga kita tahu ketika ada kesalahan itu, ketika dikoreksi kita bisa ngerti, oh ternyata saya salahnya di sini. Karena masih diantara kita masih ada yang sebagian mungkin terlalu kaku lidahnya ya Pak Budi ya, lidahnya mesti diurut Pak Budi. Kayak burung aduan. Kadang-kadang udah kuda-kuda duluan Pak, kuda-kuda duluan. Padahal kalau ngomong setiap hari biasa kan, kalau ngomong biasa. Cuman kalau baca Quran kita udah terlanjur kuda-kuda duluan, cuman nggak menempatkan huruf yang semestinya. Nah sekali lagi, itulah fungsinya belajar, dan namanya belajar harus talaki, ketemu sama seorang guru. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa menghadirkan guru yang punya kapasitas lah. Karena saya juga statusnya masih belajar juga, nggak jauh beda sama bapak sekalian di sini. Baik, ini huruf yang terakhir dari al-lisan atau huruf-huruf yang keluarnya dari lidah. Ada 18. Saya ulang ya, ada 18 huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama itu huruf qaf. Yang kedua huruf kaf. Ingat, satu huruf bisa jadi keluar dari tempat yang tidak satu tempat. Qaf dan kaf itu keluarnya dari pangkal lidah. Dia punya sifat lain. Ada sifat seperti huruf a dan h. Dia itu keluarnya dari rongga mulut dan juga dari tenggorokan. Itu ada satu huruf yang tempat keluarnya ada lebih dari satu. Balik kepada lidah, ada qaf, ada kaf, ada ya, ada sya, ada ja, ada do, ada ro, ada la, to, da, ta, ro, da, ta, so, dan sa, dan za. Ini ada 18 huruf. Kita sudah menyelesaikan sifat tempat keluar huruf. Kita sudah membahas itu, ada satu bab ya Pak. Bab yang kita bahas sekarang ini adalah tempat keluar huruf. Nanti harapannya secara teori kita menguasai
walaupun tidak detail, dan insya Allah nanti mungkin ada fase tes, nggak usah khawatir nilainya jelek, nggak apa-apa, karena kan saya cuman pengen supaya kita semua, kadang kalau cuman begini aja kita nggak berpikir, tapi kalau dikasih soal mulai mikir. Insya Allah mungkin pekan depan saya akan buatkan soal, materinya masih berkaitan dengan yang kita pelajari, insya Allah nggak usah khawatir nilainya jelek, insya Allah bagus semua. Baik, jam berapa ini? Oh, masih ada waktu. Kita masuk selanjutnya kepada sifat huruf. Ya, sifat. Nah, sebagaimana manusia, ternyata huruf punya sifat. Manusia itu sifatnya ada yang baik, ada yang buruk ya. Ada yang ramah, ada yang kasar, ada yang lembut. Tapi maksudnya bukan ini sifat huruf, menjadikan dia bunyinya kok ada khasnya. Sehingga yang pernah saya sampaikan, mau dari ujung timur ataupun ujung barat, kalau dia mempelajari ilmu tajwidnya benar dan bersanad, insya Allah bunyinya itu nggak aneh, gitu Pak ya. Kalau nada mungkin bahkan ada nagom ya. Jadi baca Quran itu ada yang diajarin cara membacanya, alunan nadanya itu ada yang diajarin caranya. Dan yang terpenting adalah tidak menyalahi kaidah ilmu tajwid. Inilah keistimewaan ilmu dalam Islam. Ada bagian-bagian yang kita bisa improvisasi dalam urusan dunia. Ya, kita bisa kreatif urusan dunia ya, bikin meja, bikin bangku, bikin handphone, bikin kamera segala macam. Tapi untuk urusan syariat nanti dulu. Ada aturannya. Ada aturannya. Baik, sifat huruf kita sedikit baca tentang keterangannya. Tujuan mempelajari sifat huruf adalah agar huruf yang keluar dari mulut kita semakin sesuai dengan keaslian huruf Al-Quran. Huruf yang makhrajnya sudah tepat ya, maksudnya hurufnya keluarnya sudah betul tempatnya. Belum tentu benar kecuali sudah sesuai dengan sifat aslinya. Jadi tempatnya betul tapi sifatnya salah, maka hurufnya jadi salah. Ketika seseorang Ketika seseorang mensukunkan huruf pada satu lafaz, boleh jadi posisi lidahnya sudah benar, namun belum benar sehingga dia mengucapkan sesuai dengan sifatnya. Contohnya, lafaz masjid, ya. Kalau kita bahasa Indonesia mau kemana mas? Mau ke masjid. Ya. Tapi kalau membaca Quran, nggak bisa masjid, nggak. Tapi dal itu memiliki sifat ketika waqaf dia harus dikolkolahkan, masjid. Dan ilmu tajwid hanya berlaku ketika kita baca Quran. Ya, ketika kita baca Quran. Kalau baca hadis perlu pakai ilmu tajwid nggak? Nggak, ngobrol itu. Min aina ata? Atau ya makanya ketika khatib innal hamdalillah kan dia nggak pakai tanwin, nggak pakai guna ya. Innal hamdalillah nggak. Ilmu tajwid hanya digunakan ketika sedang tilawah Quran, sedang membaca Quran baik dalam salat ataupun di luar salat. Itu kaidah khusus dan ini ilmu yang sangat spesial. Dan sifat dalam membaca kaidah sifat huruf ini dibagi dua. Yang pertama sifat yang ada lawannya, dan yang kedua sifat yang tidak ada lawan katanya. Jadi sifat huruf terbagi menjadi dua secara global. Ya, kalau kita bagi seperti ini ya, sifat huruf yang memiliki lawan kata. Yang kedua, yang tidak memiliki lawan kata. Baik. Globalnya seperti itu, sifat huruf dibagi dua. Nah, saya review untuk sifat-sifatnya. Untuk yang ada lawannya dulu ya. Ada 5. Yang ada lawannya ya. Yang ada 5. Al-jahru dan al-hamsu. Ya.
tulisannya kurang bagus, maklum Pak. Yang kedua, kita bahas pelan-pelan langsung deh. Ini saya suka singgung al-hamsu. Al-hamsu itu atau yang dia diiringi dengan keluar nafas. Penjelasan dari sifat al-hamsu. Menurut bahasa artinya suara yang samar. Sedangkan secara istilah adalah pengucapan yang disertai dengan keluarnya nafas. Huruf-hurufnya ada 10. Ya. Ini hurufnya ada 10. Yang pertama, Fahat tahu syahrun sakata. Dia tuh disingkat. Fahat tahu sahsun sakata. Ya, fa, ha, ta, ha, sya, kho, so, sin, kaf, ta. Ini nggak dicatat nggak apa-apa, nanti bukunya, insya Allah di bukunya ada. Saya cuman review sedikit aja. Nah, lawannya ini selain ini. Tapi nanti kalau ujian, apa huruf hamsu disebutin? Fahat tahu syakhsun sakata. Apa huruf jahru selain yang ini? Nggak boleh. Mesti disebutin hurufnya nanti Pak. Baik. Kaidah intinya, huruf-huruf yang ini, yang dia sifatnya al-hams, kalau secara bahasa artinya samar, kalau secara istilah dia pengucapannya diiringi dengan keluarnya nafas. Maka mengucapkan huruf-huruf ini harus dengan nafas yang kebuang. Ya, misalkan ikuti apa ya? Fa, fi, fu, baf. Maka Bapak akan merasakan ada nafas yang kebuang di depan mulut. Sama juga dengan ha. Ha-nya ini ha ya, ha tipis. Ha, hi, hu, bah, ya. Ta juga sama. Ta, ti, tu, bat. Ha juga sama. Ha, hi, hu, bah. Sya, shi, shu, bash. Kho, khi, khu, bah. So, si, su, bos. Sa, si, su, bas. Ka, maaf, ini yang dua agak lain. Kalau kita nyebutin huruf K, biasanya K, ya kan, K sama T. Tapi dalam huruf hijaiyah, kaf itu harus dengan napas yang kebuang. Ka, ki, ku, bak, bak. Ada kayak sama tak juga. Sering ketuker nyebutin tak jadi kayak tak. Bats ya. Tabat siada, sering ya Pak ya. Nggak begitu bacanya. Tabat, nafasnya keluar. Tabat, bukan tabat. Itu sama aja kita nyebutin huruf ta. Ya. Untuk K ikuti Pak. Ka, ki, ku, bak. Ta, ti, tu, bat. Ya. Baik. Ini huruf yang dia mengucapkannya harus dengan nafas yang keluar. Selain huruf ini nggak boleh. Kayak apa? A. Maka nyebutin A jangan ada A. A, ba, ja, a, ba, ja. Itu salah. Ya. Yang kadang-kadang ada yang kayak gitu Pak, karena dialek ya, dari orang daerah kan datang ke Jakarta, ya. Itu maksudnya paham ya Pak ya? Jadi dia lawannya. Kalau jahar itu artinya jelas. Al-jahar itu secara bahasa artinya jelas, sedangkan menurut istilah pengucapan huruf yang tidak disertai keluarnya nafas, berarti lawannya al-hamsu.
hurufnya 18 selain huruf yang ini. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? 9 ini kok saya juga 10 ya. Jadi kalau ini hurufnya 10, kalau ini hurufnya 18. Oke. Masih ada waktu sedikit lagi. 5 menit lagi ya. Azan jam berapa? Mana Henry? 55 ya? Apa 59? Nunggu bunyi. Iya, dan nunggu bunyi aja deh. Baik. Nah, yang kedua ini padanannya bahkan ada 3. Kalau tadi kan lawan jenis ya, lawan kata, satu lawan satu. Kalau yang bagian nomor 2-nya ini ada 3. Kuat, sedang, dan lemah. Kuat, sedang, lemah. Sifat yang kedua. Saya tulis Indonesianya aja, Pak. Kuat, sedang, lemah. Oke. Ini contoh ya. Contohnya, kalau yang dimaksudkan dengan yang kuat atau syiddah, dia pengucapannya itu mesti ditekan. Kalau yang sedang, tawasud, pertengahan, mengucapkannya dengan suara yang tidak terlalu ditahan. Kalau yang lemah, mengucapkannya ringan. Untuk yang kuat ini seperti ini ajid, kotin, bakat. Ada a, jim, kof, to, ba, kaf, dan ta. Jadi mengucapkannya itu ada benturan. Sudah adzan. Kita dengar adzan dulu. Baik, sedikit saya lanjutkan. Huruf-huruf yang kuat itu huruf-huruf yang ketika mengucapkan itu lebih mudah memahaminya, ada benturan yang terjadi saat mengucapkan, seperti huruf A. A itu ada benturan atau hentakan di bagian tenggorokan bawah. Kemudian jim, ja, ada benturan antara lidah dengan langit-langit. Da, ya. Kof, to, ba, ka, dan ta. Ya. Kalau yang sedang, dia ada benturan tapi ringan, seperti lam, ya. Lin, omaro, lam, nun, ain, mim, ro. Ada benturan tetapi ringan, tidak keras benturannya. Nah, sisanya hurufnya seperti wa, ya, itu dia tidak tergantung pada makhrajnya atau tidak tergantung pada tempat keluar hurufnya, dia lepas. Ya. Nah, ini nanti kita akan spesifikkan pada praktek dan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum ditutup, sedikit hikmah tentang kisah seorang sahabat Ansor yang masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Di antara yang sifatnya itu yang ternyata salah seorang sahabat Amr bin As itu sampai ikut menginap di rumahnya 3 hari 3 malam ya. Mungkin Bapak-bapak pernah mendengar kisahnya, sering disampaikan para khotib. Ternyata sifat yang melekat pada orang tersebut kan setelah diperiksa selama 3 hari 3 malam sholatnya biasa. Sahabat Amr bin As qiyamul lail dia nggak bangun, tilawah Quran biasa, amalnya biasa. Kalau bahasa kita tuh B aja gitu, biasa aja. Tetapi ditanya-tanya ternyata nggak ada yang spesial. Akhir-akhir pertemuan itu ternyata sahabat itu memanggil Amr bin As. Mungkin yang menjadikan dia masuk jannah tanpa hisab itu adalah ketika dia melihat saudaranya itu selalu lebih baik daripada dirinya. Ya, kita melihat saudara kita, orang lain itu selalu lebih baik daripada diri kita. Dan ini adalah sikap yang sangat susah, Pak. Saya sendiri merasakan hal ini sangat susah. Ya. Mungkin Bapak-bapak juga merasakan ketika kita melihat wajahnya si A, yang masalah gitu kan. Ketika ngelihat orang di sini, ketika ngelihat itu, gitu. Selalu pikiran kita itu cenderung itu untuk berpikir buruk terhadap saudara kita. Ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, wabil khusus dalam proses kita belajar. Ya. Hari ini kita duduk di sini belajar tentang cara membaca Quran. Ketika kita melihat atau mendengar saudara kita bacaannya masih kurang bagus, gitu. Merendahkan atau meremehkan, mungkin pernah ada yang seperti itu, mungkin, atau ada yang masih merasakan hal seperti itu. Dan ini harus sama-sama kita perjuangkan. Sikap yang seperti itu pelan-pelan harus kita jauhkan.
harus kita buang. Barangkali nanti ada di antara kita yang bisa sampai pada derajat tadi, kita menyibukkan diri kita dengan banyak belajar, dan kita berusaha semaksimal mungkin melihat saudara kita, meskipun kita tahu mereka punya kekurangan, kita tetap berusaha. Barangkali keburukan kita jauh lebih banyak daripada mereka, sehingga hati kita itu menjadi bersih, dan itu kayaknya luar biasa beratnya, Pak. Karena saya pernah curhat sama kawan saya, beliau bisa lapang sama banyak orang, saya masih susah gitu. Dan ini mesti dilatih, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kita, dan semoga kita dikumpulkan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, banyak hal yang saya sampaikan mungkin terbatas karena keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Saya cukupkan dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi pekan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.